Sosoknya yang tawadu dan rendah diri, suaranya khas dan lantang, kediamannya tak pernah sepi dari para tetamu yang datang. Para tamunya bukan hanya terdiri dari masyarakat di segenap penjuru tanah air, bahkan para pejabat negara dan tokoh-tokoh ulama di luar negeri datang mengunjunginya. Dirinya merupakan ulama karismatik dan rujukan umat di zamannya. Ia adalah Al-Habib Umar bin Hud Al-Attas. Ia merupakan ulama yang dermawan. Karomahnya sangatlah nyata. Setiap orang yang meminta nasihatnya selalu dijawab dengan sebuah jawaban yang pas dan menggugah hati, yaitu berbaktilah kepada orang tuamu, karena memang itulah kunci keberhasilan di dunia dan akhirat. Dan itulah resep mujarab yang telah dijalankan oleh figur yang satu ini. Ayah Al-Habib Umar bin Hud bernama Al-Habib Muhammad bin Hasan. Ia merupakan seorang yang dikenal akan kesolehannya. Selama sekitar 20 tahun, ia berkhidmah mengurus Masjid Asy-Syaikh Abdul Qadir Az-Zailani yang berada di Hadramaut. Sebelum akhirnya hijrah ke Indonesia, suatu saat Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas menyampaikan sebuah bisyarah perihal kehamilan Asy-Syarifah Nur binti Hasan Al-Attas, istri daripada Al-Habib Muhammad bin Hasan. Al-Habib Ahmad bin Hasan mengatakan, ia akan melahirkan seorang anak laki-laki yang panjang usianya, penuh dengan keberkahan, serta akan banyak orang yang datang untuk bertawasul dan bertabaruk dengannya. Anak laki-laki tersebut hendaknya diberi nama Umar sebagai pengganti kakaknya yang juga bernama Umar yang telah wafat ketika sedang bersama ayahnya di Indonesia. Sungguh benar apa yang telah dikatakan oleh Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Anak laki-laki yang dilahirkan itu yang kemudian diberi nama Umar kelak tumbuh besar dengan keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepadanya di sepanjang hidupnya, hingga orang-orang pun mendatanginya untuk menimba keberkahan Allah Subhanahu wa taala yang melimpah ruah kepada dirinya. Semasa kecil, ia diasuh oleh kakaknya Al-Habib Salim. Mereka berdua bekerja di kebun kurma untuk meringankan beban keluarganya. Saat itu ia masih belum balik, ia masih berusia belasan tahun. Di waktu kecilnya itu, Al-Habib Umar bin Hud Al-Attas memiliki keterampilan menulis khat yang indah, serta ia memiliki kebiasaan membaca dan menulis. Hal itu menjadi salah satu pertanda akan kecintanya terhadap ilmu. Beberapa waktu setelah wafat sang bunda, ia mendapatkan surat dari ayahnya untuk segera datang ke Indonesia. Saat itu ia baru berusia 15 tahun. Disebutkan, surat itu ia terima pada malam hari dan keesokan harinya ia meninggalkan Hadramaut untuk menuju ke Indonesia guna menemui ayahnya yang lebih dahulu hijrah ke Indonesia. Dalam perjalanannya itu, pertama kalinya ia menuju ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji serta berziarah ke makam datuknya Rasulullah SAW di Madinah. Saat itu ia sempat bermukim selama beberapa tahun di kota Mekah. Dalam kesempatan itu, ia pergunakan untuk menimba ilmu kepada ulama-ulama setempat. Meski sewaktu di Hadramaut ia berada di bawah didikan guru sebesar Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, sesampainya di sini ia masih merasa perlu menimba ilmu, apalagi ia masih muda. Memang seperti inilah kebiasaan para salafun shalihin dari kalangan habaib terdahulu, sebagaimana juga dapat disimak dari perjalanan hidup para aulia lainnya. Selain belajar kepada ayahandanya sendiri, yaitu Al-Habib Muhammad bin Hasan Al-Attas, selama di Indonesia, Al-Habib Umar juga mendatangi dan menimba ilmu dari para ulama di masa itu. Di antaranya Al-Habib Muhammad bin Awi Al-Attas Al-Jabidi, Al-Habib Muhsin bin Muhammad Al-Attas, Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, Al-Habib Alwi bin Muhammad Al-Haddad, Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muqdar, dan masih banyak lagi para tokoh ulama dan tokoh para aulia yang menjadi gurunya di Indonesia. Diriwayatkan,
Ia sering melakukan perjalanan dari Jakarta menuju kediaman Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas yang berada di wilayah Empang, Bogor dengan menggunakan sepeda. Jarak yang demikian jauh, namun hal itu tak sedikit pun mengendurkan semangatnya dalam menimba ilmu dari para ulama dan bertabaruk kepada mereka di sela-sela kesibukannya keperluan hidupnya. Al-Habib Umar bin Hud juga sempat menetap di Johor, Malaysia. Suatu kali ia pernah diundang untuk menghadiri acara Maulid Nabi Muhammad SAW di Istana Kesultanan Johor yang diselenggarakan pada malam Jumat. Namun ia tak dapat menemui undangan tersebut sebab ia mempunyai istiqomah mengadakan acara Maulid setiap malam Jumat. Al-Habib Umar bin Hud juga sempat menetap di daerah Johor, Malaysia. Suatu kali ia pernah diundang untuk menghadiri acara Maulid Nabi Muhammad SAW di Istana Kesultanan Johor yang diselenggarakan pada malam Jumat. Namun ia tidak dapat memenuhi undangan tersebut sebab ia mempunyai istiqomah mengadakan acara Maulid setiap malam Jumat. Sikap dan ketegasannya tersebut menunjukkan bahwa tak ada satupun makhluk pun di atas muka bumi ini yang membuat hatinya takut. Ia hanya takut dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah menetap sekian lama di Malaysia, kemudian pada tahun 1956 Masehi, ia mendapatkan isyarah untuk menetap di kota Mekah. Maka berangkatlah ia bersama 11 anggota keluarganya dengan menggunakan kapal laut yang akan berlayar menuju Hijaz. Saat di tengah laut, badai pun datang dengan begitu dahsyatnya. Kapten kapal memerintahkan semua awak kapal dan para penumpang agar bersiap-siap menghadapi kemungkinan terburuk yang akan terjadi, yaitu tenggelamnya kapal tersebut. Para awak kapal dan penumpang lainnya pun panik. Berbeda halnya dengan Al-Habib Umar bin Hud. Ia malah mengajak para anggota keluarganya untuk masuk ke dalam kamar dan membaca Rotib Al-Attas bersama. Subhanallah, belum selesai bacaan rotib dibaca, badai pun reda, sehingga kapal tersebut selamat dari bencana yang dapat mengantarkan kepada kematian. Beberapa tahun tinggal di kota Mekah, kemudian ia pun hijrah ke Singapura dan mengontrak di sebuah rumah. Setelah memiliki uang yang cukup dari hasil perdagangannya, ia meminta salah seorang temannya mencarikan tanah untuk ia bangun rumah di atasnya. Temannya mengatakan, ada tanah yang murah tapi banyak penghuninya. Setengah berkelakar beliau mengatakan, manusia lebih berbahaya daripada jin. Maka ia pun membeli tanah itu. Ketika sedang menggali tanah untuk membangun pondasi rumah, di bagian bawah tanah tersebut terdapat pasir putih, salah satu bahan pokok porselin yang harganya cukup tinggi. Dari hasil penjualan pasir putih itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkannya membangun rumah. Sekalipun harga pasir putih itu tinggi, saat rumahnya selesai dibangun, ia memerintahkan agar pasir putih itu tidak dijual lagi. Al-Habib Umar memang seseorang yang qanaah, tidak tamak terhadap dunia. Beberapa tahun setelah tinggal di Singapura, kemudian ia kembali hijrah ke Indonesia dan tinggal di daerah Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Di sana ia sempat membangun masjid dan madrasah yang diberi nama oleh sahabatnya Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Danggul Asy-Sya'adah yang bermakna kebahagiaan. Setelah lama berdomisili di sana, Al-Habib Umar pindah lagi ke kawasan Condet, Jakarta Timur hingga akhir hayatnya.